Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hikmah sholat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah, hikmah sholat adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Ustadz akan menjelaskan apa itu sholat, kapan kita diwajibkan untuk sholat, kapan perintah sholat itu diwajibkan kepada kita. Kita akan mengetahui dulu apa sih itu sholat dan mengapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Ternyata sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam. Dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Artinya apa? Sholat merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita selaku orang Islam, maka kita harus menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat agar kita mendirikan agama, agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat artinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga bisa diartikan adalah doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara syariah bahwasanya sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi laki-laki untuk sholat fardu lebih diutamakan untuk dilakukan secara berjamaah, baik dilakukan di musola ataupun dilakukan di masjid. Makanya dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan tahukah kalian kapan perintah sholat itu diwajibkan bagi umat Islam? Perintah sholat itu diwajibkan bagi umat Islam yaitu pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, suci pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, menutup aurat. Jadi ananda sekalian yang sholih dan sholihah, kelima syarat sah sholat ini harus kita penuhi. Jangan sampai dilupakan. Kalau kelima syarat ini dilupakan, maka batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kelima hal ini supaya apa? Supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang sholih dan sholihah, hikmah sholat ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesucian jiwa kita, kesucian diri kita. Dengan sholat,
Sholat itu akan membuat kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat kita terhindar dari hal-hal yang Allah benci. Kita terhindar dari hal-hal yang Allah larang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sekali-kali meninggalkan sholat. Sholat hukumnya adalah wajib. Yang artinya ketika kita kerjakan, kita mendapat pahala. Dan ketika kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Ananda yang sholih dan sholihah, dalam pelaksanaan sholat, sholat itu adalah sebagai salah satu bukti rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita orang tua, Allah kasih kita mata gratis, Allah kasih kita hidung gratis, Allah kasih mulut kita gratis, Allah kasih kita bernafas secara gratis. Nah, jadi untuk membalas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, salah satu cara membalasnya adalah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan mengerjakan sholat. Dan mengerjakan sholat merupakan salah satu wujud ataupun bentuk terima kasih kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Nah, jadi yang terakhir, kesimpulan dari Ustadz Ahmad, yang pertama kita harus mendirikan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita benar, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang kedua, sholat itu mempunyai dampak positif, yaitu menjaga hubungan yang kuat antara hamba dengan Allah, menjaga hubungan yang kuat antara kita dengan Allah, yang mana apabila hubungan kita terjaga dengan Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi dari Ustadz Ahmad, mudah-mudahan bisa membantu Ananda dalam mengerjakan LK yang sudah dibagikan. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz Ahmad mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan untuk Ananda, apabila materi yang Ustadz Ahmad sampaikan dirasa kurang cukup, kurang pas dan kurang lengkap, silakan Ananda bertanya kepada ayah dan bundanya di rumah, dan boleh melihat dari buku yang lain ataupun boleh menonton dari video-video yang lain. Lebih dan kurang Ustadz Ahmad mohon maaf, kepada Allah Ustadz Ahmad mohon ampun. Ustadz Ahmad akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.